Bahkan lebih gila lagi judulnya, ya kan? Si Bambang di videonya itu memberikan judul Profesor asal Singapura temukan fakta mengejutkan. Ya, jadi ada framing nih. Profesor asal Singapura temukan fakta mengejutkan. Samad memberikan judul, ya kan? Profesor Singapura ;2 Gibran tidak pernah mengikuti SMA di Singapura. Kita berdemokrasi bukan untuk membangun fitnah, bro. Ya, kita membangun demokrasi, adu gagasan, bukan adu fitnah. Forum saya ini ya sejak ada ya untuk meluruskan fitnah-fitnah yang Anda sebarkan, kedengkian terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ya. Gak bisa dibantah. Semakin kau zolimin Gibran Rakabuming Raka, ya semakin disayang Gibran oleh mayoritas rakyat Indonesia. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Bukan kaleng-kaleng, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Ya, saya hari ini memakai batik karena dari pagi saya meeting dengan para petinggi. Jadi baru sampai di studio, saya nggak mau ganti baju, pakai batik aja. Katanya sih bagus batik saya. Anda silakan tulis komen Anda, apakah batik saya bagus hari ini. Hari ini Senin 6 Oktober 2025. Nah, monolog Ruang Konsensus Unpacking Indonesia hari ini ya, saya akan mencoba mengulas yang terkait dengan kedatangan atau bertamunya atau diterimanya Pak Jokowi tanggal 4 Oktober kemarin di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara. Hingga hari ini ya banyak sekali kita dengar analisa, pendapat ya kan dari banyak pihak. Dari politisi, dari pengamat, dari relawan dan seterusnya. Dan sebenarnya nggak ada yang bisa menjawab persis ada apa, pertemuan apa yang dibicarakan, belum ada. Semuanya normatif. Tetapi dari kubu sebelah, kubu anak Aba, anak Banteng, ya kan, pasti muaranya sebenarnya negatif. Maklum, mereka memang pabrik ya, mereka adalah pabrik DFK. Jadi kalau pabrik DFK tidak menghasilkan DFK itu juga mustahil. Ya, nah satu hal yang menarik bagi saya tentang pertemuan itu adalah setelah pertemuan ya dipanggilnya 2 orang pejabat setidaknya ya oleh Presiden Prabowo. Mendikti ya kan Pak Brian ya kan dan Pak Menteri Pertahanan Pak Safri. Ada apa sehingga kedua pejabat tinggi negara, anggota kabinet, anak buahnya Pak Prabowo dipanggil oleh Presiden Prabowo setelah Pak Prabowo ya menerima lebih kurang 2 jam bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, kenapa kok Mendikti yang dipanggil? Kenapa Menteri Pertahanan yang dipanggil? Semuanya bertanya-tanya, ada apa? Ya kan. Nah, saya mencoba mengkaitkan ini ya mencoba mengkaitkan ya dengan semacam ada kaitannya, ada benang merahnya dengan ada agen Singapura di Indonesia. Ya. Ini terkait dengan ada 2 podcast ya yang menurut saya ya yaitu podcastnya Abraham Samad dan podcastnya Bambang Wijoyanto. Kedua orang ini adalah bagian dari tim suksesnya Anies Baswedan pada saat Pilpres kemarin. Ya, tamunya pun sama di 2 podcast ini, tamunya sama, yaitu Profesor Zulfikar Amir, ya, dosen di NTU. Ya, Nanyang Technological University di Singapura. Nah,
Di dalam kedua podcast itu, Profesor ini, Zulfikar Amir, saya nggak tahu Zulfikar ini sebenarnya dia itu orang Indonesia atau orang Singapura, atau dia orang Indonesia tapi agen Singapura, ya, agen mata-mata untuk Singapura. Saya menduga jangan-jangan ini agen, karena kalau dilihat dari cara dia berbahasa, asli orang Indonesia. Saya mencoba searching, tidak ada informasi dia berstatus kewarganegaranya si Zulfikar Amir ini. Apa yang mengganggu saya adalah ketika judul yang dibikin di dua podcast ini, ya, itu sangat tendensius, ya. Mereka misalnya di judul Abraham Samad mengatakan Profesor Singapura .2, Profesor Singapura .2. Gibran tidak pernah mengikuti SMA di Singapura. Ya, jadi si Zulfikar ini, ya, dituduh atau di underline atau diakui oleh Abraham Samad sebagai Profesor Singapura. Ini berbahaya. Diksi yang mengatakan Zulfikar Amir ini adalah Profesor Singapura, tapi pembicaraannya, ya, mencoba mengutak-atik urusan pemerintah, urusan dalam negeri Indonesia, urusan politik Indonesia, ini bisa dikatakan, ya, dia ini agen, ya, agen Singapura yang mencoba untuk memancing konflik, memancing kekisruhan di dalam negeri. Ya, ini perlu diwaspadai, ya kan. Apakah si Zulfikar Amir ini, ya, berbicara di podcastnya Abraham Samad, ya, sebagai pribadi orang Indonesia atau sebagai akademisi dari NTU Singapura? Kalau dilihat dari judul yang dipakai oleh Abraham Samad, ya, Profesor Singapura. Artinya kalau Profesor Singapura, berarti dia orang Singapura. Dia atas kepentingan Singapura yang saat sekarang ini memang lagi, ya, lagi nggak enak dengan Indonesia. Singapura itu negara tetangga kita, sesama anggota negara ASEAN. Saya agak sensitif dengan Singapura saat ini. Kenapa? Karena banyak sekali info yang saya dengar dan muaranya sama. Pada saat kejadian tanggal 28 Agustus kemarin, ada yang melihat, ya, kepala intelijen Singapura baru keluar dari rumah Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar. Ada apa? Ada apa kepala intelijen Singapura, ya kan, bertandang atau bertamu ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Walaupun ini rumor, ya, tetapi rumor ini banyak saya dengar, ya, dalam beberapa pertemuan saya dengan kawan-kawan aktivis. Ini akhirnya agak berbahaya, ya. Ada kepentingan apa Singapura, ya, Pak, mencoba berkomentar terus tentang urusan dalam negeri Indonesia, untuk urusan politik internal di Indonesia dengan menggunakan Profesor Singapura. Judulnya adalah Profesor Singapura. Pertanyaannya adalah apakah si Zulfikar ini, ya, mengizinkan, ya, Abraham Samad menggunakan judul itu? Kalau sampai hari ini, sudah hampir beberapa hari video itu tayang di kanal YouTube, ya, bisa disimpulkan bahwa si Zulfikar ini menyetujui bahwa dia memang Profesor Singapura, bukan orang Indonesia. Kemudian dia berkomentar tentang menyimpulkan bahwa Gibran itu tidak lulus SMA di Singapura, tidak ada ijazah SMA-nya. Dia bangun konklusi sebegitu rupa, terus tertawa-tawa, ya, mengejek, merendahkan wapres kita, ya. Kalau dia itu benar Profesor Singapura, artinya dia adalah bagian dari Singapura, mengolok-olok wapres kita, ini bisa mengganggu hubungan diplomatik. Ini bahaya. Ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh, ya. Kementerian Luar Negeri, ya, lewat KBRI yang ada di Singapura, ya, perlu, ya, melakukan cross check ke pemerintah Singapura. Siapa orang ini? Apa tujuannya berbicara tentang politik dalam negeri Indonesia, mengatasnamakan dia profesor dari Nanyang Technological University? Ada apa? Kalau dia bicara jangan sebut-sebut saya sebagai profesor, cukup saya sebagai warga negara Indonesia, silakan berikan analisa, nggak ada masalah. Tapi ketika dia menggunakan kata Profesor Singapura, ini berbahaya. Kemudian juga di kanal Bambang Wijoyanto, yang ini juga adalah orang Anies banget nih,
Bambang Wijoyanto itu adalah orang Anies Baswedan banget. Ya, pakai banget ya. Gitu loh. Dia juga mengundang si profesor ini di podcastnya si Bambang Wijoyanto. Ya. Bahkan lebih gila lagi judulnya, ya kan? Si Bambang di videonya itu memberikan judul Profesor asal Singapura temukan fakta mengejutkan. Ya, jadi ada framing nih. Profesor asal Singapura temukan fakta mengejutkan. Samad memberikan judul, ya kan? Profesor Singapura _2 Gibran tidak pernah mengikuti SMA di Singapura. Ada framing ini dari akademisi yang sama, si Zulfikar Amir ini. Ya. Dan ketika saya coba tracking, Zulfikar Amir ini ternyata memang ya pendukung Anies Baswedan. Ini nggak bisa dianggap remeh. Apakah si Zulfikar Amir ini ya sebagai seorang akademisi, apalagi sudah ada di level profesor, mestinya dia sadar penggunaan diksi profesor asal Singapura mengomentari persoalan politik yang ada di dalam negeri suatu negara, ya, ini bisa merusak hubungan diplomatik. Apalagi yang diusik itu, yang dia komentari itu, yang dia bumbui secara negatif adalah seorang wakil presiden. Kita tidak pernah loh mengutaati Singapura. Apapun proses politik yang ada di Singapura, ya, pengamat kita, ahli-ahli Singapura juga nggak pernah tuh berkomentar tentang keadaan di Singapura. Kita hanya memberitakan peristiwa, bukan memberikan semacam sudut pandang, apalagi yang menjelek-jelekan. Dan ini saya pikir sudah berbahaya. Apa urusannya si Zulfikar Amir ya mengizinkan Bambang Wijoyanto, mengizinkan Abraham Samad menggunakan ya kepakaran dia sebagai profesor yang bekerja di sebuah universitas di Singapura menggunakan profesor asal Singapura. Apakah benar si Zulfikar ini sudah berubah kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara Singapura? Kalau kita mengurai diksi atau kalimat profesor asal Singapura seperti yang ditulis oleh Bambang Wijoyanto dalam judul YouTube-nya, bisa dimengerti bahwa si Zulfikar ini adalah orang Singapura saat ini, bukan lagi warga negara Indonesia. Secara kita berunggah-ungguh, beretika dalam diplomasi luar negeri, apakah kedutaan Singapura mengizinkan warga negaranya yang notabene mengaku sebagai profesor, ya, menjelek-jelekan, ya, memberikan semacam informasi yang sesat tentang pendidikan seorang wakil presiden kita yang sah hari ini? Saya sangat terganggu. Dan karena itu saya menduga kedatangan Pak Jokowi secara mendadak kemarin untuk bertemu dengan Presiden Prabowo mungkin ingin mengingatkan kepada Presiden hati-hati dengan Singapura. Singapura memang pihak yang banyak dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama beliau menjadi presiden. Sekarang kita lihat kondisi Singapura tidak secara bisnis dan ekonomi dan keuangan sedang tidak baik-baik saja juga. Ya. Dan juga kemudian Pak Prabowo memanggil Menteri Pertahanan. Sayangnya kenapa juga sekalian Pak Prabowo tidak memanggil Menteri Luar Negeri Sugiono, tapi yang dipanggil adalah Mendikti. Saya menduga Pak Prabowo kemudian menyuruh Mendikti ya bertanya kepada Kementerian ke Kementerian Pendidikan Singapura atau kemudian ke kampus yang ada di NTU, ini si Zulfikar Amir ini apa maksudnya? Apakah dia agen Singapura yang sengaja disusupkan untuk bermain di Indonesia karena dia masih berwarga negara Indonesia untuk kemudian ya memframing ya hal-hal yang sifatnya negatif, menyebarkan DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Harusnya Zulfikar Amir memberikan klarifikasi apa tujuannya. Ya. Ini jelas tidak baik.
Kenapa Anda mengizinkan Bambang Wijoyanto mengatakan Anda adalah profesor asal Singapura? Kalau benar Anda sudah berubah kewarganegaraan menjadi seorang warga negara Singapura, seyogyanya Anda jangan memberikan analisa di forum Indonesia, ya, di wilayah hukum Indonesia, ya, kemudian berkomentar kepada sesuatu yang masih menjadi obrolan. Belum ada fakta hukum, apalagi keputusan hukum terkait dengan, ya, keributan, gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal, ya, yang mengatakan atau menyebut bahwa Wapres Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Kalau kemudian sudah ada keputusan hukum berkekuatan tetap, mungkin menjadi konsumsi siapa saja untuk membahas, tidak ada masalah. Ketika ini sudah masih dalam proses pengadilan dan kita paham ini hanya orang-orang yang mencari, ya, menggali-gali dosa orang yang tidak ada dosa, memframing Gibran, ya, di dalam obrolan mereka di dua podcast ini anak haram konstitusi, ya. Kau Bambang Wijoyanto harus juga bernalar yang sehat. Kau mengaku podcast kau adalah untuk orang-orang waras. Kau kayaknya juga nggak waras. Kau mengajak orang waras tapi kau sendiri nggak waras. Masa kau menyebut profesor asal Singapura? Harusnya kau sebut dulu bahwa si Zulfikar ini status kewarganegaranya apa di dalam pembicaraan podcast Anda. Jangan kau sebut-sebut Zulfikar Amir itu adalah seorang WNI, tapi kau sebut judulnya profesor asal Singapura, ya. Belum ada informasi yang saya terima, ya, dari hasil tracking saya di Google, di ChatGPT, bahwa Zulfikar Amir sudah berganti kewarganegaraan. Asumsi saya dia tetap orang Indonesia. Karena dia lama di Singapura atau bahkan sekarang sudah menjadi profesor di Singapura, apakah dia kemudian menjelma menjadi agen Singapura? Itu juga perlu diklarifikasi oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Badan Intelijen Negara juga. Hati-hati, jangan-jangan Zulfikarnya adalah agen yang berniat untuk memecah belah kepentingan-kepentingan, ya, kedamaian yang ada di negara kita. Gak bisa Anda mengatakan Anda tidak punya niat untuk memecah belah, membangun polarisasi di tengah masyarakat. Karena apapun yang terkait dengan keluarga Pak Jokowi, keluarga Gibran, itu pasti jelas ada polarisasi. Jangan Anda kasih bensin lagi. Anda tentu bukan orang bodoh, bergelar profesor. Tentu Anda paham agenda setting yang Anda bangun ini adalah untuk memecah belah. Setidaknya, ya, kau Zulfikar Amir, ya, kau sedang membakar, ya, kelompok banteng, kelompok anak abah, ya, untuk semakin membenci. Sementara kami pendukung Prabowo Gibran, pendukung Pak Jokowi, ayo kita bersatu. Kalau kita mau tarung untuk kontestasi, tarunglah pada saat tahun kampanye, tahun politik masuk 2029. Sekarang tugas kita bersama-sama, kita bergabung, kita solid, kita bersatu sebagai sesama anak bangsa, ya. Jangan childish, kekanak-kanakan, nggak move on, kalah pilpres, masih aja nggak puas, masih mencoba menyerang Gibran, mendowngrade Gibran, ya, mendiskreditkan Gibran, ya. Untuk tujuan apa? Ya semua orang tahu lah. Agenda setting kalian semua hanyalah untuk membuat di mata masyarakat seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka yang setiap hari bekerja, ya, untuk rakyat sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan tupoksinya sebagai seorang wakil presiden, ya. Kenapa Anda kemudian masih menghina dengan mengatakan anak haram konstitusi, nggak lulus SMA, hanya melanjutkan dinasti politik ayahnya, bahkan, ya, Abraham Samad yang jelas-jelas itu adalah orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi karena nggak jadi menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden yang waktu itu sempat digosipkan, ya. Pak Jokowi sudah mau menjadikan dia sebagai cawapresnya, tapi tiba-tiba nggak jadi, sakit hati.
ya mengatakan bahwa seolah-olah IKN, Istana Wapres yang sedang dibangun di IKN, ya itu memang sengaja disiapkan Jokowi untuk anaknya yang sekarang menjadi wakil presiden. Anda logikanya sangat sesat, Abraham Samad. Ya. Padahal kau tahu proses kejadian, fakta menjadi cawapresnya Gibran Raka Buming Raka itu ya jauh sebelum ya Pak Jokowi menginisiasi dan membangun IKN. Kenapa kemudian Anda framing seolah-olah Pak Jokowi memang meminta supaya Istana Wapres dibangun megah karena itu untuk anaknya? Gila kau. Nggak waras. Kenapa aku bilang kau gila, Samad? Karena tidak ada dasar logikanya. Kapan Pak Jokowi membangun IKN? Kapan anggaran untuk Istana Wapres itu disiapkan? Nggak ada korelasi waktunya. Seolah-olah yang menjadi presiden sekarang itu adalah Pak Jokowi. Dan please lah, jangan kau menjadi toksik untuk republik ini. Ya, nggak bagus. Kita berdemokrasi bukan untuk membangun fitnah, bro. Ya, kita membangun demokrasi, adu gagasan, bukan adu fitnah. Forum saya ini ya sejak ada ya untuk meluruskan fitnah-fitnah yang Anda sebarkan hampir setahun terakhir. Saya sebagai penanggung jawab di ruang konsensus ini ya berusaha untuk terus meluruskan ya informasi-informasi sesat yang kalian tebarkan setiap hari untuk terus memelihara polarisasi di tengah masyarakat. Nggak bagus. Marilah kita berdemokrasi dengan sehat. Dan terkait hal ini, saya menduga, sekali lagi saya kaitkan dengan kedatangan Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo dan berbicara selama 2 jam. Saya menduga ada kaitannya dengan bahwa untuk mengingatkan kepada Presiden hati-hati dengan Singapura. Saya menduga jangan-jangan Zulfikar Amir ini memang agen Singapura, hati-hati kita. Ya, kepada agen pihak BIN harus waspada dengan orang ini. Ya, kalau kita lihat rekam jejaknya memang isinya negatif semua tentang pemerintah si Zulfikar Amir ini. Ya, di podcast ya yang banyak dia memang oposisi. Tetapi oposisi, kenapa dia ya mengaku sebagai profesor asal Singapura? Anda kalau mengulas tentang situasi politik di Indonesia, ya Anda harus tegaskan bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Saya bukan profesor asal Singapura sekarang. Saya adalah warga negara Indonesia atau memang Anda declare. Zulfikar Amir Anda harus declare. Anda bicara seperti itu ya, memframing bahwa ijazah Gibran ijazah SMA Gibran di Singapura nggak ada, Anda harus declare dulu. Anda ini warga negara Singapura atau warga negara Indonesia. Ya. Jangan kemudian asal ngebacot. Ya. Pelihara etika dalam membangun hubungan antar negara. Anda sepertinya ingin memecah belah antara atau mengadu domba Singapura dengan Indonesia. Kalau memang itu maunya Singapura, nah ini tugas pemerintah untuk bersikap kepada Singapura. Kalau ternyata memang dari hasil tracking Badan Intelijen kita atau Kementerian Luar Negeri, Zulfikar Amir ternyata memang agen Singapura, ya, orangnya harus dilarang masuk Indonesia. Atau cabut paspornya kalau memang dia warga negara Indonesia. Cabut paspornya aja si Zulfikar Amir ini. Nggak usah ragu-ragu. Kalau memang Anda menolak sebagai warga negara Singapura, Anda harus komplain ke Bambang Wijoyanto. Dirubah tuh judul YouTube-nya bahwa Anda bukan profesor asal Singapura, tapi profesor Indonesia yang adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai dosen di Singapura. Itu lebih fair. Ya, selagi kau Zulfikar tidak merubah judul podcast yang ada di kanalnya Bambang Wijoyanto, berarti kau benar adalah agen Singapura. Karena kau mengatakan profesor, dikatakan oleh si Bambang,
profesor asal Singapura. Dan wajar kalau kemudian Pak Jokowi mengingatkan Presiden Prabowo hati-hati dengan Singapura. Ya, dikaitkan misalnya dengan tadi yang saya sampaikan di awal, pada saat kerusuhan dapat info kepala intelijen Singapura baru keluar dari Tengku Umar habis bertemu dengan Megawati, ada apa? Dan kita sudah melihat hasil dari investigasi Presiden, Menko Polkam Budi Gunawan dicopot. Semua orang tahu Budi Gunawan memang bukan kader PDIP, tapi semua orang tahu Budi Gunawan adalah orangnya Megawati. Dicopot. Tentu nggak ada pasti ada kaitannya dengan kedatangan kepala intelijen Singapura ke rumah Bu Mega dan kemudian tidak terantisipasinya ya pembakaran dan anarkisme yang terjadi akhir Agustus kemarin. Ditambah lagi kehadiran si Zulfikar Amir ya di dua podcast Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang jelas-jelas itu orang Anies Baswedan. Udahlah, kau nggak usah terus ya membangun kebencian, karena lama-lama yang nampak oleh saya adalah kau membangun kedengkian dengan Pak Jokowi. Ya, kau membangun kedengkian terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ya. Gak bisa dibantah. Semakin kau zolimin Gibran Rakabuming Raka, ya semakin disayang Gibran oleh mayoritas rakyat Indonesia. Terus saja kau bakar-bakar semangat para pendukung Anies Baswedan untuk membenci Gibran, terus saja nggak masalah. Tapi jangan kau coba-coba bawa agen Singapura untuk ikut terlibat. Ya, saya mencurigai Zulfikar Amir adalah agen Singapura kalau tidak ada pencabutan judul YouTube ini. Kira-kira itu saja ya yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Hati-hati ya, ada orang luar yang sedang mencoba mengadu domba kita sesama anak bangsa, atau ada orang Indonesia yang berkhianat yang untuk mengacak-acak ya, menjadi agen dari negara asing ya, untuk membuat adu domba antara presiden dan wakil presiden, untuk mengadu domba pendukung Mas Gibran, pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Banteng dan pendukung Anies Baswedan. Ini harus hati-hati. Demokrasi Indonesia baik-baik saja, hanya kalianlah yang menjadi toksik selama ini atas demokrasi Indonesia. Andalah toksiknya, racunnya. Kami adalah antibiotik dari toksik-toksik yang Anda sebarkan setiap hari. Ruang Konsensus Unpacking Indonesia adalah antibiotik ya dari pabrik DFK yang kalian keluarkan. Dan kami didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia yang cinta damai, cinta Indonesia. Berbeda bukan berarti harus saling memfitnah. Berbeda pilihan bukan berarti harus bertengkar dan kemudian menjelek-jelekan yang tidak jelek. Berbeda bukan berarti boleh memfitnah. Tahun pemilu masih lama bro, santai saja. Bertarung lewat partai. Ya, jangan Anda mengadu domba. Anak sulung Mulyono akan selalu menjadi benteng untuk keseluruhan fitnah-fitnah Anda. Kau boleh menuduh, aduh anak sulung Mulyono pasti belum dapat jabatan komisaris. Saya nggak perlu jabatan komisaris. Buktinya tanpa jabatan komisaris, agenda saya setiap hari penuh. Meeting dengan orang-orang petinggi. Tapi saya tetap biasa. Kembali ke pangkalan, ke studio untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Demikian itu dulu. Kita tetap jaga persatuan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Kita tetap dukung elit-elit politik kita untuk kompak, damai, membangun Indonesia. Hati-hati dengan agen asing yang banyak bermain mengadu domba di sini, di Jakarta, di kota-kota besar. Ya, jangan kita gampang terpengaruh. Mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan ya yang tidak pantas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Anak sulung Mulyono undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentuk. Itulah slogan
ajaran Tan Malaka yang sekarang dialami oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dia terbentur dengan fitnah, dia terbentur dengan pelecehan, dia terbentur dengan banyak sekali yang tidak percaya dengan dia. Tapi lama-lama orang yang terbentur, kata Tan Malaka, dia akan terbentuk menjadi seorang pemimpin masa depan yang tangguh.